Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya kawan-kawan. Di depan kita ini sudah ada bahan bonsai sisir yang nantinya akan saya reposisi untuk melakukan wiring atau pengawatan. Sisir ini karakternya sangat tua ya, umurnya sudah nggak ngerti lagi saya, sampai keropos-keropos batang kayunya itu ya kawan-kawan. Ini pohon ini dari dulunya sekitar 2 tahun lalu itu nggak pernah dirubah-rubah di pot ya, tetap di pot terus sampai sekarang ini. Dan ini akan saya lakukan reposisi kembali, melanjutkan konsep-konsep awal yang kemarin sudah dilakukan. Dan ini saya akan melanjutkan. Akan saya lakukan pruning dulu untuk duri-durinya, dan nanti kita lanjut untuk di bagian saat pengawatan ya. Tuh ya, karakternya sangat istimewa sekali. Keropos-keropos tuh ya kawan-kawan, tuh jalur hidupnya sampai terlihat. Ukurannya lumayan besar ya. Nah, ukurannya lumayan besar, cuman hanya saja dia pendek, jadi seperti inilah. Nanti akan saya maksimalkan untuk bentuknya. Oke ya, saya lanjutkan dulu untuk pruning duri-durinya. Kita akan melakukan pemotongan atau pembuangan pada duri-duri pohon sisir ini dulu ya. Harus kita buang dulu duri-durinya. Duri-durinya ini sangat tajam. Ini kalau ngenain tangan ini kawan-kawan, iso greges ya wae kawan-kawan. Harus dibuang dulu seperti ini. Kalau nggak dibuang, nyucui nyucui driji atau jari tangan. Aduh, kan kena kan. Nah, ini dikuning dulu. Sisir ini karakternya sangat kuat ya, kayunya keras, punya kelebihan jika seperti ini, punya batangnya kering seperti ini, bisa tahan untuk dibuat keringan itu. Terus yang keduanya, kelebihan dia ini akarnya yang berwarna kuning itu sangat sangat indah sekali lah untuk di bagian akar ini, karena koproh, belum disikat ya kawan-kawan, belum dibersihin. Makanya warnanya agak agak semu-semu, kayak warnanya tuh agak buluk, cenderung ya Mas Rio. Ini sisir ini cenderung pupuknya suka yang jenis apa Mas Rio? Biar saya sharing ke kawan-kawan ini Mas Rio. Oh, dia sukanya pupuk kandang ya. Pupuk kandang, kotoran kambing. Pupuk sapi gimana Mas Rio? Kalau untuk pupuk sapi bisa juga ya Mas Rio ya. Untuk pupuk daunnya Mas? Pupuk daun kita pakai aja ya, B1 bisa, Jumi Hantu bisa ya. Itu ya kawan-kawan, beliau itu biasa nyari pohon sisir ini liar, di alam liar. Dan dari awal penanaman sampai dijadikan, kemarin pohon beliau itu ada yang dapat bendera merah dari sisir asli, dia dongkel sendiri dan dia jadikan sendiri. Besok kapan kita review video beliau ya. Dulu dia dapatnya di daerah gunung mana Mas? Kalianda Lampung Selatan. Dia dapat dari sana.
dan ditanamnya kurang lebihnya ada 3 tahun Mas. Itu sudah mau 4 tahun. Wah malah sudah mau 4 tahun ya kawan-kawan. Dia dongkel sendiri, ditanam sendiri, dikontesin sendiri, dan dinilai sendiri kawan-kawan. Akhirnya dapat merah. Enggak ya, bener itu kawan-kawan, bener apa namanya, dia mencari sendiri, dicongkel sendiri. Dan kemarin ada pameran lokal di Lampung Timur Pekalongan, dibawa ke sana dan akhirnya mendapat apresiasi dari Dewan Juri berbendera merah atau baik sekali. Oke, saya lanjutkan untuk pruning durinya dulu ya kawan-kawan, nanti kita lanjut lagi untuk waktu pas pengawatannya. Oke, ini setelah kita lakukan pruning, pembuangan duri-duri pada batang, cabang, segala macamnya sudah kita lakukan pembuangan. Mari kita lanjut untuk melakukan pengawatan atau wiring ya. Di sini saya menggunakan kawat warna hitam ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan ukuran nomor 3. Kita akan melakukan wiring dulu. Ikuti jalurnya sesuai konsep awalnya ya kawan-kawan. Usahakan jarak lilitannya sekitar 45 derajat agar tidak terlalu mepet, dan saat dilakukan pergerakan atau dipelintir tidak beresiko gampang patah ya. Dan ukurannya usahakan disesuaikan dengan cabang-cabang yang akan dikawat atau digerakkan. Ukuran kawatnya harus disesuaikan ya. Ini akan saya lakukan pengawatan full dulu. Kalau untuk cara pengawatannya relatif caranya standar-standar saja ya kawan-kawan. Kenyamanannya kawan-kawan, cara pengawatannya seperti apa ya itulah yang sering digunakan. Ini tadi sembari saya pruning, sembari saya pilih cabang-cabang yang tidak terpakai dan akan terpakai. Kita potong dulu. Ini. Usahakan kuncian jaraknya cabang ini bertemu dengan cabang ini. Jadi ketika kita menggerakkan yang ini, yang sini juga tidak bergerak. Kalau kita kunciannya cuma di bagian sini, itu pasti agak kesulitan nanti saat penggerakan. Nah, ini ada durinya ya. Buang. Ini dan ini cabangnya masih terlalu kecil, saya menggunakan kawat nomor 2. Menggunakan kawat nomor 2 sesuai ukurannya ya. Cara kuncinya seperti ini nih.
kita masukkan ke kawat di bagian sini. Ini kita putar dulu, kita potong sesuai dengan ukuran. Ini lanjut ke sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Ini nyilang di bagian kawat yang besar ini bukan menyilang untuk menambah tekanan untuk di bagian cabang, tidak. Ketika kita melakukan pergerakan di sini, yang sini juga tidak akan bergerak. Nah, itulah kunciannya saya buat seperti ini ya kawan-kawan. Yang satu mengunci ke sini dan yang satu mengunci ke sini. Nah, untuk kunciannya ada di kawat yang nomor 3 ini. Nah, kita silang di bagian sini. Nah, nampak ya. Kita lanjut lagi. Kita kawat lagi. Ini kita lanjutkan di bagian sini seperti ini ya. Cara-cara pengawatannya. Nah, kita lanjut di bawahnya. Nah, sambil diperhatikan mata tunasnya juga ya kawan. Ini. Dan yang ini kita kawat lagi. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pengawatan semua, nanti baru kita lakukan pergerakan sesuai irama, sesuai bentuk. Dari konsep awalnya seperti apa, jalur hidupnya arahnya kemana, kita lakukan pengawatan. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini ada bagian akar yang nampak ini ya kawan-kawan. Nah, ini kan akar nih, dia lebih condong ke arah sini, dia naik ke atas. Kemudian mahkotanya juga saya tarik untuk mengikuti jalur geraknya akar di bagian bawah. Nah, untuk mencari keseimbangannya di patokannya saya di bagian akar ya. Nah, untuk lajur akar yang sebelah kiri ini saya lanjutkan untuk dipergerakan di cabang ini ya. Itu ya, kurang jelas ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, oke ya, saya lanjutkan untuk pengawatannya dulu ya kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi untuk pergerakan kemudian hasilnya. Oke, setelah kita lakukan pengawatan full, kita lanjutkan untuk pergerakan ya. Sesuai iramanya, kita ikutkan konsep yang awalnya pergerakannya kecondong kemana, kita lanjutkan ya kawan-kawan. Untuk cara penggerakannya jangan terlalu ditekan secara berlebih, karena nanti takutnya malah batang yang kita kawat ini pecah dan akhirnya malah mati. Nah, seperti ini, searah saja untuk melakukannya. Kita ikuti. Di sini masih banyak cabang-cabang cadangannya ya kawan-kawan. Belum tentu semua ini nantinya akan kita pakai, karena untuk jenis sisir ini saya lebih memaksimalkan banyak cadangan daripada harus langsung saya press, karena jenis pohon ini per 3 bulan sekali itu wajib di pruning akar, kurangi pergantian media itu maksimal 8 bulan. Kalau kita sering pruning akar dan rutin sesuai jadwalnya, pohon ini akan lebih cepat rapat untuk di bagian perantingannya. Nah, kita lanjutkan. Untuk saling mengisi. Kita pilih
sesuai untuk cadangannya dulu. Jangan langsung dipres dulu karena nantinya takutnya kita nggak tahu. Nah seperti ini nih, nanti akan kita buang ini. Pembagiannya seperti biasanya, usahakan nanti setiap cabang, karena cabang ini dapat asumsi matahari ya, tidak saling menutupi untuk bagian cabang-cabang di bawahnya. Ini kan karena masih panjang, nanti akan kita press sesuai urutan seperti tangga, dari bawah naik ke atas, semakin kecil. Ini hanya untuk penggerakan dasarnya dulu, untuk mengatur komposisinya. Itulah fungsinya sebuah wiring dan pengawatan. Ini yang pecah tadi harus kita buang. Nah ini pecah tadi ya. Nah, ya. Itulah fungsinya cadangan. Nanti sembari setelah kita lakukan pengawatan jarak berapa bulan, sudah terlihat mana yang tidak sehat atau yang tidak subur. Nah barulah kita lakukan pembuangan untuk di bagian cabang yang menjadi sebuah cadangan tadi itu ya kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan pengawatannya dulu ya. Nah, seperti itu nantinya kita atur lagi. Ya, kawan-kawan, ini setelah kita lakukan pergerakan menggunakan kawat, pohon ini seperti ini. Nah, ya. Ini saya jelaskan sedikit untuk pohon sisir ini. Di sini banyak cabang yang saya gunakan untuk sebagai cadangan dulu. Karena awal dari pengerjaan pohon ini kan sedikit harus saya beri gerak yang mungkin lumayan sedikit melintir, jadi harus saya sisakan untuk cabang-cabang sebagai cadangan dulu. Nah kita lanjut di bagian atas. Untuk perpecahan di mahkota ini sudah ada tunas-tunas baru kecil seperti ini untuk saling mengisi tajuk kerangka bagian mahkota. Dan di sini nanti akan saya buat posisi semi mahkota ya, di bagian sini akan saya buat untuk bantuan pendukung kerangka tajuk mahkota kecil. Dan saya menggunakan background di bagian belakang, yaitu sudutnya di situ terlihat ya. Nah di situ untuk bagian background. Nah terus untuk ruang kosong saya isi di bagian bawah ya kawan-kawan. Dan untuk ruang isinya saya isi di bagian atas tapi tidak terlalu banyak. Nah itu komposisi pembagian percabangannya seperti ini. Sangat tua ya, termasuk tua ini untuk jenis pohon sisir satu ini. Nah. Seperti ini penampakannya. Selalu diingat ketika sudah membuat kerangka pohon sisir yang sudah mencapai 50% seperti yang ada di video saya ini, lakukan pergantian media itu kurang lebihnya sekitar 6-8 bulan paling lambat untuk melakukan pruning akar, pengurangan akar-akar serabut untuk mempercepat perapatan di bagian ranting. Dan insektisidanya itu sebulan 2 kali untuk bagian atas, dan fungisida
Untuk di bagian batang itu dilakukan sebulan bisa 3 atau 2 kali, mengikuti atau diseiringi dengan kita memberikan insektisida, fungisida dan akarisida. Tetap saya menggunakan puradan untuk di bagian media untuk menanggulangi akar busuk dan bagian hama di dalam tanah, dan fungisidanya untuk di bagian hama di bagian batang segala macamnya, jamur dan ulat, penggrek segala macamnya. Itu yang untuk biasanya untuk disisir itu sering membuat lubang-lubang kecil di bagian batangnya ya. Kontrol terus untuk bagian batang ketika sudah banyak jamur ataupun lumut. Nah itu rutin kita perhatikan, sering kita perhatikan untuk segera kita lakukan pembersihan di bagian batang. Dan di bagian atas pupuk daun tetap kita gunakan juga seperti atonik dicampur dengan B1. Itu takarannya 1:1 juga nggak masalah, kita semprotkan secara bersamaan. Dan untuk di bagian media saya hanya menggunakan pupuk kandang seperti kotoran sapi, dan saya tambahkan sedikit pupuk slow release untuk menjaga cadangan, makanan cadangan yang ada di dalam media ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video pohon sisir ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Pohon lokal pun sangat luar biasa ini ya, karakternya yang banyak kelebihannya, dari warna batang hingga sampai warna akarnya pun mencolok, dan tingkat karakter batangnya dari kerak-kerak seperti ininya memiliki karakter yang sangat menonjol untuk jenis pohon sisir ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.